Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama. Bang Suma juga mohon maaf lahir dan batin. Maafkan salah yang ada dalam hati Bang Suma, pikiran negatif Bang Suma. Maafkan juga perbuatan lisan, perbuatan tubuh saya atau bahasa tubuh saya yang tidak mengenakan. Kita sama-sama memaafkan satu sama lain, ya. Ternate banjir. Banjir orang mualaf atau banjir orang lebaran di lapangan? Filmnya, informasinya itu mulai tayang tanggal 20-an, teman-teman. Tanggal 20. Ya, saya juga minta maaf kepada saudara-saudara Kristen kalau ada yang merasa tidak dienakkan dengan materi-materi yang saya sajikan selama ini. Saya sadar kalau Anda tidak nyaman dengan perkataan atau uraian saya. Saya paham kalau sahabat-sahabat semuanya merasa tidak enak dengan itu. Tetapi tujuan saya itu adalah baik. Tujuan saya positif. Bahkan saking baiknya, kasih sahabat perlente, saking baiknya itu saya sampai ternyata ada teman juga yang ingin memberikan 10 JT sehingga totalnya 30 JT. Tapi sayangnya sampai tadi malam itu, tadi subuh itu tak ada kemudian dari saudara Oten yang sanggup untuk menjawab atau memberikan bukti akurat sesuai dengan apa yang menjadi materi sayembara kita. Jadi uangnya aman, masih tersimpan aman. Kalau nanti netizen menginginkan sayembara ini kita lanjutkan, ya. Yang pasti saya Bang Suma minta maaf kepada saudara-saudara saya Kristen dimanapun berada. Maafkan atas segala perbuatan lisan saya yang selama ini tentu akan membuat hati saudara-saudara itu tidak nyaman. Tetapi ini harus terjadi karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Apa yang tertuang di dalam kitab saudara itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu bertentangan dengan kepercayaan saudara, ya mungkin ada yang perlu diluruskan. Karena yang saya sampaikan ini adalah yang tertulis. Yang saya uraikan ini adalah apa yang ada di dalam Bible Anda. Mungkin keyakinan Anda yang bertentangan dengan isi Bible. Karena yang saya uraikan itu isi Bible. Saya tidak menguraikan di luar daripada itu. Mungkin saudara harus meluruskan, mensejajarkan atau mensinkronkan antara dogma doktrin yang saudara-saudara punya dengan isi Bible yang ada, khususnya perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi saya Bang Suma meminta maaf yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya umat Kristiani dimanapun berada atas keberadaan saya sebagai aktivis dialog lintas agama. Ya, kalau ada yang ingin dipertanyakan silakan pada saat saya live terkait dengan diskusi lintas agama, silakan boleh minta naik, atau kalau ada yang mau diluruskan kembali tentang materi-materi yang saya sajikan, boleh sahabat-sahabat Kristiani sampaikan kepada pendeta, untuk pendeta hadir kemudian meluruskan apa yang dinarasikan Bang Suma. Yang pasti saya pribadi yang mendalam, dari hati yang paling dalam, meminta maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat Kristen dimanapun berada yang menyimak kemudian debat lintas agama. Kiranya saudara-saudara memaafkan saya. Ini harus saya lakukan karena agama Anda adalah agama syiar. Di dalamnya ada amanat agung, di mana misi dari agama saudara adalah bagaimana menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut Kristus.
Nah, untuk menjadi pengikut Kristus, Anda datang ke saya untuk menjadikan saya sebagai pengikut Kristus, tentu saya akan bertanya, tentu saya akan punya hak untuk berbicara, tentu saya punya hak untuk membela keyakinan saya. Sehingga ruang itu terbuka, saya belajar tentang Bible. Dan kalau ada yang saya sampaikan, pasti berdasar Bible. Ada data-data di dalam Bible, semuanya ada di dalam Bible. Namun biar bagaimanapun, yang dikatakan kebenaran itu terkadang pahit. Nah, kepahitan yang saudara-saudara rasakan akibat dari apa yang menjadi penjelasan saya menguraikan isi Bible, itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi hal ini akan tetap saya lakukan demi untuk mencerdaskan umat Islam. Dalam hal ini mereka yang tidak paham tentang Bible, dalam hal ini mereka yang selalu menjadi sasaran pendangkalan akidah, dalam hal ini mereka yang selalu menjadi target misionaris kekristenan. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan selalu menjadi bayang-bayang kalian. Saya akan selalu hadir untuk membayangi langkah kalian. Tidak akan pernah berhenti saya untuk mengurai isi Bible terkait dengan kebenaran. Tapi yakin dan percaya, apa yang saya sampaikan itu pasti ada isinya di dalam Bible, pasti termaktub di dalam Bible. Namun biarpun demikian, saya sebagai anak bangsa sekali lagi mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh umat Kristiani, khususnya yang ada di Indonesia ini. Maafkan Bang Suma, ini harus terjadi. Kita harus berdialog, kita harus berdiskusi, karena agama Anda agama syiar, agama saya juga agama syiar. Jadi sama-sama Anda menjelaskan agama Anda, saya juga menjelaskan agama saya, sehingga terjadi dialog dan diskusi. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa berdiskusi jauh lebih baik. Saya kira gitu teman-teman sekalian. Ini sesinya kita belum berdiskusi ya. Kehadiran saya di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada umat Islam dan juga kepada saudara-saudara saya Kristiani terkait gerakan-gerakan yang saya lakukan, yaitu berdiskusi di sosmed, berdialog dengan teman-teman Kristen, menguraikan isi Al-Quran, menjabarkan apa yang ada di Bible, dan seterusnya. Bahkan sampai kepada sayembara yang saya adakan demi untuk kita semua ini Islam yang belum memahami tentang ajaran Kristiani itu bisa paham, karena mereka senantiasa selalu didatangi oleh misionaris, sehingga mereka harus dibekali dengan pemahaman untuk kemudian mengkanter ya asupan-asupan yang didatangkan oleh misionaris kepada mereka yang acap kali menghantui mereka. Begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ada enggak yang ini? Ada enggak yang moderator di sini? Karena di sini kita nggak berdialog ya, kita sedang tidak ingin berdebat, kita tidak sedang ingin berdiskusi, kita hanya ingin memaafkan satu sama yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sudah minta maaf kepada seluruhnya, kepada saudara-saudara Kristen, kepada saudara Muslim. Sekarang saya serahkan kepada antum, saya serahkan kepada saudara. Apakah Bang Suma dimaafkan atau tidak? Dimaafkan atau tidak dimaafkan, saya akan tetap mengupas, mengurai, menjelaskan apa yang menjadi materi debat lintas agama. Jadi saudara-saudara saya yang
mengatakan dirinya, yang mempersiapkan dirinya untuk mau berdiskusi atau berdebat, silakan Anda persiapkan diri, karena sebentar malam pasti kita akan berdebat lagi, pasti kita akan berdiskusi lagi. Nah, kalau perlu pendetanya diajak kemari dan kita upayakan diskusinya itu yang bagus, diskusinya itu tidak saling menghina, tidak saling mengejek, ya, tidak saling menistakan, tetapi yang kita sampaikan itu adalah sajian yang berkualitas, yang berdasar kepada isi kitab. Seperti kalau misalnya Anda menyebutkan hadits, mohon supaya haditsnya itu minimal disebutkan di kitab mana, hadis riwayat siapa, lalu kemudian disebut ya, nomor hadisnya, biar kita cek dan kita baca bersama. Seperti itu teman-teman. Tetapi yang menghujat di Islam, saya mohon maaf menutup diri untuk memaafkan Anda, ya, seperti Edis, kemudian Paul Zong, Sopiatul, kemudian siapa, RK, yang selalu menghina itu saya tidak maafkan. Termasuk topik logika, maaf, tidak ada maaf bagimu, ya. Jangankan saya, Allah saja kamu bohongi, jadi tidak ada maaf. Apalagi saya melihat Anda sudah murtad, ya, itu adalah satu kemenangan bagi umat Islam, menghilangkan satu penyakit di dalam tubuh Islam. Syukran. Menghilangkan satu bakteri di dalam Islam. Nah, sehingga saya mau dikatakan senang boleh, mau dikatakan sedih juga boleh. Sedihnya itu karena mengingat anak istrinya, tapi senangnya itu karena orang munafik sudah keluar daripada agama yang suci ini. Karena agama suci ini memang hanya untuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwanya, bukan orang yang senantiasa setiap hari merusak jiwanya sendiri, sibuk dengan orang lain, sibuk mencari uang, mencari nafkah dengan mencederai perasaan orang lain, sibuk mencari ketenaran dengan menghina saudaranya sendiri. Ini yang kemudian menyebabkan saya tidak memaafkan, gitu. Sekali lagi, tidak ada maaf bagimu kawan, ya, karena Allah sudah Anda bohongi, Anda sudah menipu dengan bersumpah di atas Al-Quran, mengatasnamakan kemudian Al-Quran, tetapi apa yang Anda lontarkan itu adalah kebohongan, dusta semata. Begitu juga saudara Bampol, kalau Anda tidak memperbaiki diri, tidak mengubah pola diri Anda, tidak mengubah wawasan Anda, maka Anda akan seperti itu. Anda akan selalu melakukan hal-hal yang justru mengerikan dan membuat diri Anda itu akan semakin terperosok. Karena saya tidak pernah usil, saya tidak pernah urusin Anda. Namun kalau Anda selalu saja seperti itu, maka silakan Anda nikmati buah dari pekerjaan saudara sendiri. Saya kira begitu teman-teman. Saya hanya minta maaf kepada jemaat-jemaat Kristen yang mendengarkan dialog, tetapi mereka bukan penghina, mereka bukan menista. Saya minta maaf. Ini harus terjadi, ya, ini harus terjadi. Karena Kristen agama misi, Islam juga agama misi. Maka dialog itu terjadi, kalaupun ada yang tersakiti di situ, itu dikarenakan materi harus disampaikan, tak ada yang bisa disembunyikan, ya. Yang penting ada datanya. Sekali lagi saya minta maaf. Begitu juga umat Islam yang selama ini mungkin risih, umat Islam yang merasa terganggu dengan debat-debat lintas agama, saya minta maaf. Matikan HP Anda atau scroll ketika menemukan Bang Suma di PT-PT atau di YouTube, langsung ganti materinya ke materi lain, jangan ditonton. Nah, kalau Anda terganggu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada semuanya yang mendukung Bang Suma selama ini, sekali lagi saya katakan terima kasih.
Sehatlah antum semua, bahagialah antum semua, panjang umurlah antum semua, bertambahlah rezeki antum semua, dan dirahmatilah oleh Allah antum beserta dengan keluarga antum. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman,